Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas lukisan lagi tentunya chapter terbaru ya, yaitu chapter 564 tentunya. Dan ya, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan flashback di mana Najegion yang habis nunjukin teknik terkuatnya ke PHS. Najegion bilang kalau itu bukan jalannya. Dia masih belum bisa nemuin jalannya sendiri. Tapi PHS berbeda. Dia bisa nemuin jalannya sendiri. Jadi Najegion bakal ngasih petunjuk ke PHS buat bisa jalan di jalannya sendiri. Yaitu dengan bakat dan pengalaman. PHS harus ngegabungin pengalaman dan bakatnya biar bisa nemuin jalannya sendiri. Tapi Najegion gak nyuruh PHS buat ngumpulin banyak pengalaman. Soalnya dia juga udah pernah ngumpulin banyak pengalaman. Tapi dia nggak tahu masalahnya itu ada di bakatnya atau emang dia nggak bisa nemuin jalannya sendiri. Tapi PHS berbeda. Titik tertinggi PHS bahkan nggak bisa dibandingin sama dia. Jadi Najegion nyuruh PHS buat mikirin lagi pengalaman dan bakatnya. Balik lagi ke PHS yang diserang sama orang ini, tapi PHS langsung nge-copy teknik terkuatnya Najegion buat nyerang balik. Habis itu Son Yuji langsung nyerang PHS tapi serangannya masih bisa ditahan. Son Yuji nanya ke PHS apa PHS udah dapat izin. Soalnya baju yang PHS pakai itu punya dia. Nggak tau malu, udah mau berkhianat, manja lagi. Nggak pakai lama Son Yuji langsung nyerang PHS, tapi pas PHS mau nyerang balik, Son Yuji langsung kasih paham caranya pakai teknik itu. Di sini PHS sadar kalau muridnya Raja Incheon sebelumnya itu bukan cuma Najegion aja, tapi Son Yuji juga. Pas Son Yuji lagi pose kuda-kuda ini, mereka bertiga langsung nyerang Son Yuji karena nggak terima Son Yuji ngelakuin pose itu. Kim Young yang ngeliat itu langsung nanya kedua orang ini, apa nggak apa-apa mereka nggak ngebantu bosnya. Dua orang ini jawab kalau mereka nggak bakal khawatir sama predator yang lagi berburu. Lanjut lagi ke Son Yuji yang dengan gampangnya ngalahin mereka bertiga. Son Yuji juga bilang kalau dia heran kenapa mereka suka banget sama bawah tanah. Apa itu karena raja mereka mati dan terkubur di bawah tanah. Terus tiba-tiba PHS lompat buat nyerang Son Yuji, tapi pas Son Yuji udah siap nyerang balik pakai teknik bantingan ilusinya, ternyata PHS ngincer panel listriknya. Begitu lampunya udah mati, PHS nyuruh semuanya buat kabur. Mereka pun berhasil kabur, tapi Hayol dicegat sama Kim Young. Terus orang ini ngasih tahu Najegion lewat telepon kalau mereka bergerak sendiri buat nyerang Son Yuji tapi gagal. Najegion bilang kalau itu nggak masalah selama semuanya baik-baik aja. Tapi orang ini bilang kalau semuanya nggak baik-baik aja, soalnya Hayol ketangkep. Terus panel pindah ke Son Yuji yang bilang ke pemimpin Black Gang kalau Najegion pasti bakal datang ke sini selama ada Hayol. Jadi mereka bakal nangkep Najegion dan Incheon yang terbelah itu jadi bersatu lagi. Terus pemimpin Black Gang ini bilang kalau akhirnya dia sang pemimpin tertinggi bisa ngerebut pelabuhan Incheon. Dan chapternya ditutup dengan pemimpin Black Gang ini yang bilang kalau Shingen gagal naklukin negara ini karena Shingen itu sendiri. Tapi dia berbeda. Dia yang di atas segalanya ini bakal memiliki negara ini. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan nanti gua taruh di bawah ya. Jadi fast responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya. Oke guys, jadi gimana nih chapter kali ini? Chapter 564 ya tentunya. Di sini enggak begitu banyak yang menarik, cuma ada beberapa yang ngeganggu gua, mungkin yang bisa gua bahas ya di sini ya. Dan beberapa hal yang enggak terlalu begitu menarik banget lah ya. Oke, langsung aja nih yang pertama nih ya. Gue tuh nggak suka sama penampilannya si pemimpin tertingginya Black Gang ini gitu ya. Kenapa bang nggak sukanya? Nggak suka dari badannya. Anjir, bentol-bentol gitu cok, kayak aneh banget. Gue ngeliatnya geli anjir gitu. Gue nggak tahu ya apa ya itu bentol-bentol kayak gitu tuh, kayak ih gitu tuh, kayak aneh banget cuy gitu. Emang lo nggak keganggu? Gue sih keganggu ya. Terus juga orang ini nih songong gitu, bilang kalau si Shingen ini nggak berhasil naklukin negara ini karena dia Shingen gitu. Lu pikir aja ya, Shingen nge-solo Fish Gang anjir. Ada Lee Do-gyu, ada Elite, ada Park Jin Young gitu. Dan yang terakhir itu Kim Gabrong gitu kan. Itu aja udah para monster tuh gitu tuh. Tetap kalah. Emang kalahnya juga sama si pas Gabrongnya itu sendiri gitu. Nah elu gitu. Maksud gue udah bertahun-tahun ngendok di Incheon, dapat enggak Incheon gitu. Malah sekarang setengah rajanya itu generasi 1 gitu. Najegion sama bawahan elu gitu si Son Yuji gitu kan. Maksud gue aneh amat. Kalau lihat dari narasinya juga kan ya, yang ngebunuh Raja Incheon sebelumnya itu yaitu si Son Yuji, bukan lo sendiri gitu.
maksud gue kan. Di sini udah ngatain sosokan dia di atas segalanya gitu. Gue sih kayak apa banget sih ini orang, lucu banget gitu. Itu sih yang ngebuat gue keganggu. Mungkin malah bisa lebih kuatan si Jonggun gitu kalau misalkan mereka berdua berhadapan gitu. Cuma emang bakalan hard diff gitu sih, Jonggun ya bakalan kesusahan. Tapi tetap sih kalau lihat dari fit yang udah dikumpulin, udah makan fit yang banyak gitu si Jonggun ya, mungkin lebih menang Jonggun dibanding orang ini gitu kan. Sedangkan Jonggun aja mungkin sekarang udah bisa ngalahin Lee Do-gyu. Nah si orang ini mungkin sekelas Lee Do-gyu atau di bawahnya atau atas sedikit lah gitu. Kalau kata gue sih nggak seberapa banget sih si orang ini gitu ya. Cuma ya nggak tahu ke depannya kan, karena emang orang ini juga belum ada fitnya gitu. Jadi sorry nih gue ngata-ngatain sekarang nih ya. Cuma ya emang gitu kan faktanya. Dan yang kedua nih yang ngebuat gue keganggu itu adalah si Na Jae-geon ini pas bilang ke PHSSB ini kan di flashbacknya kalau misalkan si PHS dan temannya itu, nah dan temennya itu kan maksudnya si PSOG kan, titik teratas yang nggak bisa dibandingin sama dia gitu. Nah maksud gue gini loh, kalau misalkan lo ngomongnya ke si PSSB doang, menurut gue masih masuk akal. Tapi udah bawa-bawa PSOG gitu. Sedangkan si Na Jae-geon sama PSOG ini belum pernah berinteraksi intens kayak si PSSB ini maksud gue gitu ya. Meskipun sama-sama satu jiwa gitu ya, PTJ nih ya, itu agak keganggu bagi gue kan. Di Busan aja PSOG nggak ada sama sekali gitu. Kenapa si Na Jae-geon bisa bilang kalau PSOG ini titik tertinggi yang bahkan nggak bisa dibandingin sama dia gitu? Itu aneh menurut gue kan. Selama ini kita nggak lihat juga si PSOG berinteraksi pas di Incheon juga gitu kan. Emang mereka pernah ketemu pas awal kemunculannya Na Jae-geon, itu pun cuma sekedar bacot-bacotan doang gitu kan. Ini aneh sih. Mungkin emang di belakang panel atau backstory ini gitu, mungkin ceritanya si PS ini udah beberapa hari di Incheon gitu ya. Jadi dia juga udah bareng Na Jae-geon udah beberapa kali ngelawan anak buahnya Black Gang atau eksekutifnya Black Gang. Itu PS-nya mungkin udah ngegunain badan orinya gitu. Cuma menurut gua harusnya PTJ tetep lah gitu kayak ngasih sekilas gitu panel kecil aja gitu tuh, kayak beberapa panel doang yang diliatin kalau PSOG ini berinteraksi atau bertarung bareng gitu ya sama Na Jae-geon ini gitu. Gua agak keganggu sumpah, sorry banget ini mah. Jadi ya mungkin itu aja ya pembahasan kali ini ya dari gua gitu ya. Misalkan kalian ada pembahasan atau teori-teori yang menarik, kalian bisa langsung aja taruh di kolom komentar gitu ya. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng gitu. Oke guys, di sini gua mau berterima kasih ke putri kecil PTJ yang udah ngasih dukungan gua sebesar 5.000 ya. Dan di sini dia bilang semangat bang. Oke, gua bakal semangat ya. Kalau ada Saweria, gua tetap semangat ya. Sebelum gua dapat AdSense, gua semangat banget kalau misalkan dapat Saweria dari kalian, dukungan dari kalian ya. Oke lah, terima kasih yang udah support gua ya dengan Saweria ini ya. Terima kasih. Dan oke lah, mungkin itu aja dari video gua ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya tentunya ya. Oke lah guys, terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.